Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Nairetbab. Selamat datang di channel Nairetbab. Kali ini aku akan bahas tentang cinta dan benci setipis kulit bawang. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku semangat terus bikin kontennya karena ini semua gratis. Guys, kalian tahu nggak sih? Kalau kalian berpikir bahwa cinta itu bisa bikin orang mabok, nah rasa benci juga bisa bikin orang mabok. Kenapa bisa bikin mabok? Karena sebetulnya cinta dan benci itu adalah satu lingkaran yang setipis kulit bawang. Artinya batasnya tuh cuma tipis doang kayak kulit bawang. Kayak kita kalau ngiris bawang merah tuh ya, kalau ngiris bawang putih kan kulitnya tipis ya. Kok bisa sih Kak? Gini deh. Kalian pernah dengar nggak kata-kata benci jadi cinta? Atau cinta jadi benci. Nah, bisa kan? Dua hal itu bisa kebalik dan bisa ada di kisah nyata. Bukan cuma di sinetron aja. Jadi gini, kalau kita merasakan cinta sama seseorang, kalau cinta banget sampai 100%, itu bisa kebalikannya jadi benci. Karena kita ada ekspektasi, ada harapan ke orang itu. Dan rasa cinta yang berlebihan tanpa adanya logika dan realistis itu malah kebalik, malah jadi benci. Terus kok bisa orang benci banget bisa ada cinta? Karena ini tuh resep ya. Cinta dan benci itu fokusnya dipelihara di pikiran. Kalau kamu cinta sama orang, pasti kamu mengingat-ingat orang itu kan. Terbayang-bayang yang manis-manis, yang indah-indah. Tapi kalau kamu benci sama orang, yang kamu ingat kejelekan dan keburukannya, dan kamu pelihara itu di pikiran kamu, di hati kamu, tapi hal negatifnya yang kamu ingat. Nah, dengan kita memelihara pikiran-pikiran negatif yang disebut dengan rasa benci yang kita tanam di diri kita kepada orang lain, lama-lama kita tidak sadar, kita berinvestasi sama dia. Investasi kepoin dia, ngomongin dia, ngegibahin dia di belakang. Itu kan investasi kita dalam bentuk membuang-buang waktu untuk membicarakan dia. Nah, makanya kenapa? Kalau kita punya rasa sakit hati atau benci sama orang, itu nggak boleh ditaruh lama-lama di dalam pikiran dan hati kita. Karena lambat atau cepat, itu akan menjadi bibit-bibit yang akan membuat kita, jadi nanti endingnya itu antara kita peduli dengan cara yang salah atau peduli dengan cara yang benar. Contohnya ya, peduli dengan cara yang salah yaitu adalah ngurusin hidupnya dia, kepoin, komentarin. Jadi kita ngurusin hidupnya dia, yang kita tuh nggak digaji sama dia, tapi kita ngurusin terus hidupnya dia. Dan kalau rasa peduli yang benar itu ya kita perhatian, kita saling peduli sama dia dalam hal memberi perhatian, informasi, atau kita mendengarkan ceritanya dia, atau kita bertegur sapa sama dia. Nah, ini tuh unik banget ya, karena jujur gini, kalau yang aku bahas ini kan pengalaman teman-teman aku ya, sampai dimana kamu itu lupa sama satu hal, itu berarti kamu udah lost sama orang itu. Tapi kalau kamu benci sama dia, itu artinya kamu masih ada something ego yang tersimpan di diri kamu. Jadi kalau masih ingat tentang kejelekan orang, tentang rasa sakit hati, ya udah gitu. Jadi di situ tuh kita belum sembuh. Kalau kita udah sembuh, rasa benci, rasa sakit hati tuh pasti hilang. Kenapa kita kayak gini loh? Ya tapi kan setiap orang kan punya nafsu untuk balas dendam, misalkan gitu ya. Punya nafsu untuk menunjukkan gitu, balas dendam dengan cara yang indah gitu, dengan menunjukkan prestasi kita. Kita boleh membuktikan, tapi jangan sampai apa yang kita lakukan tuh tertujunya tuh sama dia. Jadi kita melakukan apapun ya demi diri kita sendiri, bukan demi orang lain, bukan demi menunjukkan ini loh gue lebih oke, lebih bagus. Bukan. Jadi makanya kenapa ketika orang memelihara rasa benci, itu sebenarnya dia memiliki rasa peduli dengan jalan yang salah. Nah, itulah sebabnya cinta dan benci setipis kulit bawang. Makanya kenapa? Kalian tanya deh ya sama orang-orang yang udah pernah putus pacaran. Itu benar-benar gak ada rasa apa-apa.
kayak dia udah lama nih pacaran, terus tiba-tiba putus, terus orang ini nikah kan, itu nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa sakit hati, kayak udah hambar aja. Nah, berarti udah sembuh. Tapi beda sama orang yang selalu membahas, selalu mengolek-ngolek mengulik-ngulik gitu ya, selalu dibahas terus dimanapun, baik itu di sosial media atau di mana. Berarti orang itu masih punya ego, masih punya rasa peduli tapi dengan cara yang salah. Dan orang itu belum sembuh. Kalau dia udah sembuh, dia nggak akan pernah bahas lagi. Begitu pula dengan cinta. Kalau cinta itu pasti nggak akan cuek. Nah, orang cinta sama orang benci ini, dia tuh nggak bakalan cuek. Kalau cinta kan mungkin cueknya kita bisa tahu hal-hal yang positif ya, misalkan mengingatkan kita makan, ngejagain kita. Kalau orang benci kan dia nggak cuek, tapi cueknya maksudnya dia nggak cuek, tapi rasa pedulinya itu diperlihatkan dengan cara yang salah. Contohnya nyinyirin kita, kepoin kita. Jadi dua-duanya ini bisa menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran, cuma dengan cara yang berbeda. Kalau orang cinta tuh dengan perhatian, dengan ngejagain kita. Tapi kalau orang benci dengan nyinyiran, dengan ngejelekin kita, ngegibahin kita. Tapi dua-duanya menyalurkan waktu dan tenaganya untuk ngebahas satu hal yang menurut dia penting dalam hidup dia. Nah, makanya itu. Terus kenapa kok orang benci bisa jadi cinta gitu? Nih, aku kasih tahu ya. Dari rasa benci yang terus ditanam di pikiran dan di hati, tiba-tiba orang yang paling lekat di pikiran kita dan di hati kita, itu kan ada yang kita cinta dan kita benci. Tapi ketika yang kita benci ini benar-benar dia terus-terusan hidup di dalam diri kita, hati dan pikiran, lama-lama kita tuh akan tidak asing, akan merasa dekat dengan orang itu, karena terus kita pikirin, terus kita inget-inget kejelekannya, otomatis kita menarik aura orang itu untuk selalu dekat sama kita, walaupun tidak ada komunikasi, walaupun tidak bertegur sapa. Makanya kenapa kadang ketika orang itu yang menurut kita, gue benci nih sama orang ini, gue sakit hati nih, tapi ketika dia mengeluarkan aura yang positive vibes, dia punya sesuatu, dia bermanfaat misalkan, terus orang ini kepanasan. Nah, itu kan bakalan menjadi bibit-bibit yang akan terus tumbuh bertahun-tahun sampai berbulan-bulan. Orang ini tuh kayak udah nggak asing lagi di alam bawah sadar kita. Lambat laun, suatu saat ada yang membuat orang itu bungkam. Dalam arti, ternyata gue salah ya selama ini. Ternyata gue terlalu menjadi orang yang negative thinking. Jadi ada momen dimana nanti orang itu tuh yang benci sama kita tuh bungkam sendiri. Dia bakalan kaget sendiri dengan faktanya kita nggak seiblis itu. Maksudnya kita nggak sejelek itu loh. Kita tuh manusia, kita juga pasti ada momen-momen kebaikan kita yang dilihat. Bukan cuma kita kekurangan dan kejelekan kita aja. Nah itu tuh, orang benci pasti akan ada satu momen yang membuat dia berpikir, oh berarti gue udah salah nih. Gue terlalu menilai orang itu dari hal-hal yang jelek. Nah gitu. Makanya ketika orang emosi itu seminggu, 2 minggu wajar. Tapi ketika keterusan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, nah guys, itu bisa jadi orang itu masih memendam, memelihara, dan dia belum sembuh atas dirinya sendiri. Kalau orang cinta udah jelas. Kenapa cinta bisa jadi benci? Karena rasa kecewa, ekspektasi yang berlebihan. Cintanya 100%. Kamu tahu gak sih di berita-berita itu, suami istri bahkan ada sampai suaminya ngebunuh istrinya. Karena apa? Karena rasa cinta 100%, terus dia kecewa, tiba-tiba dia hilang akal, dia melakukan sesuatu yang menyakiti istrinya, itu karena bom waktu yang dipendam. Nah, makanya itu guys. Jadi, jangan sampai kita menyayangi sesuatu sampai sesuatu itu merusak kita, yang membuat kita kehilangan logika, kehilangan akal sehat. Makanya kenapa ada orang cinta jadi benci?
Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada faktor rasa kecewa itu. Dan kenapa dari benci bisa jadi cinta? Bahkan ada momen yang membuat si pembenci ini ngerasa, gue udah salah nih nilai orang. Pasti akan selalu ada momen itu. Entah setahun atau 2 tahun, pasti orang yang si pembenci ini dia pasti bakal mikir sendiri. Gue bakal udah salah nih nilai orang nih. Karena ya yang dia benci itu nggak nyenggol dia. Kan si pembenci kan sukanya nyenggol, terus ngebahas, terus nyinyirin, terus tapi sebenarnya gue nggak mau nyenggol dia, ibaratnya gitu kan. Terus lama-lama dia ngerasa kayak, kok gue nggak diladenin ya, kok gue dicuekin ya. Lama-lama bakal ada momen dia udah lupa sendiri sama rasa bencinya, karena kita nggak ngelawan dia, karena kita biarin aja, puas-puasin aja si pembenci itu mau seperti apa bertingkah lakunya, selama tidak merugikan kita, selama tidak membuat kita berdarah, ibaratnya gitu. Jadi gitu guys, semoga kalian ngerti dengan apa yang aku jelasin. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.